Orang itu hancur, kembali lagi. Dipukul lagi, dihancur lagi. Saya semakin ketakutan. Saya bilang, saya katakan, Mbaknya siapa? Abangnya siapa? Ada saya jawab, saudara. Tretan, ada saya jawab, Tretan. Saya tanya, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Nggak ada jawaban. Berkali-kali libelis yang kau tanya, bang jas apa, bang jas apa, bang jas apa. Tapi tak ada jawaban. Engkau takut. Saya tanya berkali-kali, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Tapi nggak ada jawaban, saudara. Termasuk juga ada orang Madura. Apa dikatakan? Waktu saya jalan nih, saudara, dia tuh ngomong pura-pura bisik-bisik biar, tapi dia keras bisik-bisiknya gitu. Gimana? Orang murtad kayak gitu mau nyembuhkan orang. Belum tentu dianya aja sudah masuk neraka dan mau doakan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat sampai ke perbedaan keyakinan agama. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya seorang perempuan yang menurut kami luar biasa, perjuangan hidupnya sebagai seorang single parent yang telah dicerai suaminya karena menjadi orang Kristen. Biar kami ceritakan sedikit kisahnya, yang 2 jam itu menjadi 2 menit sebagai pengantar. Dia seorang ibu rumah tangga dengan suku Madura yang mengidap penyakit kelamin namun tidak kunjung sembuh. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, umat Kristen akhirnya mendapat kesembuhan. Mulai dari situlah dia ketagihan meminta segalanya dengan Tuhan. Umat Kristen selalu dikabulkan. Bermacam fenomena yang dilaluinya. Akhirnya sampai dia menjadi pendeta pelayanan Kristen di Kalimantan, Pontianak. Berawal dari 4 kali dirinya dibawa ke neraka. Saya dibawa oleh sosok berjubah putih. Tangan saya sebelah kanan dibawa ke suatu tempat. Dan tempat itu panas sekali, saudara. Dan yang saya lihat itu adalah banyak orang yang disiksa-siksa. Saya melihat orang dikasih minuman, diberikan minuman di gelas, dikasih minum begini, dari sininya hancur, saudara. Saya juga melihat orang berjalan di ketinggian. Orang itu tidak mau berjalan sebenarnya, saudara. Orang itu hanya kakinya aja maju, tapi badannya ke belakang. Banyak yang menangis. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Banyak orang menangis, saudara. Yang saya dengar banyak orang menangis minta ampun. Dan saya melihat lagi di sebelahnya. Orang itu dipukul seperti ada bola. Bola itu seperti banyak paku-paku tajam seperti itu. Dipukul. Orang itu hancur, kembali lagi. Dipukul lagi, dihancur lagi. Saya semakin ketakutan. Saya bilang, saya katakan, Mbaknya siapa? Abangnya siapa? Ada saya jawab, saudara. Tretan, ada saya jawab, Tretan. Saya tanya, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Nggak ada jawaban. Berkali-kali libelis yang kau tanya, bang jas apa, bang jas apa, bang jas apa. Tapi tak ada jawaban. Engkau takut. Saya tanya berkali-kali, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Tapi nggak ada jawaban, saudara. Tapi sampai saya ini takut. Dia ini siapa? Saya nanya, bawa saya ke tempat yang seperti itu, banyak orang-orang disiksa. Tapi saya nanya, nggak ada yang jawab. Lalu saya bilang, engkau tanda, engkau nak kena dina. Engkau tanda. Engkau tanda nak kena dina. Aku nak mau di tempat ini, saya nggak mau. Saya lari, saya berusaha lari, tapi tangannya semakin saya lepas, semakin saya berontak, semakin saya mau lari, mau melepaskan diri. Tangan saya itu semakin kuat digenggamnya, saudara. Akhirnya, saudara, saya dibawa sebuah tempat itu enak banget. Sebuah tempat yang luar biasa.
sebuah tempat yang adem, yang tenang, sebuah taman yang indah. Saya katakan, nah, ini nang kok sendamu saya gelar kok tanda. Saya bilang begitu. Saya bilang, di sinilah aku mau, kalau di tempat tadi aku enggak mau. Saya bilang begitu. Jadi saya kebangun. Itu malam pertama, saudara. Lepas itu, paginya suami saya pulang tiket. Saya bilang dengan suami saya, Pak, saya itu semalam mimpinya aneh. Saya dibawa sosok berjubah putih. Saya bilang, saya melihat orang banyak-banyak disiksa. Oh, kamu itu enggak berdoa kali, Ma. Suami saya bilang begitu. Dia bilang, saya sudah berdoa. Dan saya tidurnya habis saya sholat. Aduh, apa kata dunia lah, saya bilang. Aduh, ya ampun, apalah kata dunia. Kenapa lah? Saya berdoa, ya Allah, ya Robbi. Saya berdoa pada Allah saya. Kok yang datang malah Tuhannya orang Kristen? Saya bilang gitu. Kenapa? Saya minta sama Tuhannya orang Kristen, kok dikasih beneran, dikasih sembuh, dikasih anak. Bukannya saya senang, galau, saya saudara, galau waktu itu. Bimbang saya. Kalau kamu mau gila, gila aja sendiri. Nggak usah gila bareng-bareng, nggak usah ngajak-ngajak. Saya nangis gitu. Saya paling nggak tega kalau orang marahin anak saya gitu. Saya nangis ke belakang rumah, belakang kosan saya nangis. Ya Allah, saya bilang. Ya Allah ya Gusti, apa yo, saya bilang. Tanggo dia jenara gitu susah, nengok tangan anak penangis orang, saya bilang. Saya bilang hidup saya udah susah, anak saya udah dimarahin orang lagi, aku pun lagi nggak punya rumah sendiri, aku pengen punya rumah Tuhan, saya bilang. Tuhannya orang Kristen, saya bilang. Saya nangis, Tuhannya orang Kristen. Kalau memang benar, saya bilang, kalau memang benar kamu itu ada, kalau memang benar kamu itu yang selalu nolong saya bilang. Saya pokoknya minta ya sama Tuhan yang orang Kristen, aku mau punya tanah sendiri, aku mau minta tanah itu, pokoknya aku minta tanah itu. Saya nunjuk tanah di belakang kontrakan saya, pokoknya aku minta tanah itu. Pokoknya kalau memang benar Tuhan yang orang Kristen ada, aku udah mau tahu, pokoknya aku minta tanah itu, saya bilang. Itu harus punya tanah saya, aku mau beli tanah itu, aku mau punya rumah nanti di situ, saya bilang. Padahal saudara, jangankan mau beli tanah di situ, saya ini mau makan aja susah waktu itu. Tapi sejak kerja di asuransi 1 bulan itu, jadi keinginan saya malah pengen punya tanah gitu. Padahal seberapa gajinya waktu itu ya? Waktu pertama saya jadi agent itu. Lupa saya, sekitar 3 jutaan lebih lah gitu kan. Tapi saya kan kasihan sama anak saya waktu itu, nggak terima gitu loh. Dimarahin orang. Makanya saya minta, pokoknya Tuhan orang Kristen itu tanggung jawab. Saya loh Tuhan orang Kristen. Nggak ngomong sendirian saya saudara. Karena sudah marah. Saya marah, nggak terima, hidup saya tambah susah. Udah baru belajar mau jadi orang Kristen, mau belajar Kristen aja, saya dicerai. Oke, saya dicerai, saya bilang. Saya nggak punya apa-apa. Oke, saya nggak punya apa-apa. Ini anak saya dimarahin, susah saya mau makan, mau ngasih anak saya jajan aja. Aduh, ya ampun, bagaimana Tuhan yang Kristen? Pokoknya Tuhan Kristen harus tanggung jawab dengan hidup saya bilang. Pokoknya lihat tengok ini, gara-gara saya mau belajar Alkitab, mau belajar jadi orang Kristen, hidup saya tambah susah, saya bilang. Udah nangis kayak orang gila, udah lepas kontrol gitu. Habis udah puas-puas nangis di belakang rumah, udah puas-puas marah sendiri, saya pulang udah kayak apa marah, saya bilang. Pokoknya Tuhan Yesus tanggung jawab hidup saya. Pokoknya Tuhan Yesus tanggung jawab hidup saya. Saya bilang, ya Allah, ampuni saya ya Tuhan, saya bilang. Sengkok ya, saya bilang. Beri sake, beri keberesan, engkau tak sia-sia, kina engkau janji. Saya bilang, saya ini dikasih kesembuhan, dikasih kesehatan sekarang, masih dikasih hidup, saya nggak akan sia-siakan. Saya janji Tuhannya orang Kristen, saya bilang, saya janji. Tepatnya saudaraku, pas waktu tengah malam, saya itu tidur, dan sekitar jam 1, jam 2-an gitu, saya bangun. Yang saya ingat waktu itu adalah, saya mendengar suara bahwa anakku engkau akan melayaniku, dan yang menampak itu adalah peta Kalimantan waktu itu, dan yang terang di situ adalah saya tengok adalah tulisan Pontianak. Saya terbangun, apa ini? Kok ada anakku engkau akan melayaniku? Saya bilang, siapa ini? Aduh, Tuhan orang Kristen. Kenapa harus Tuhan orang Kristen ngomong aku akan melayani? Kenapa aku belum melihat peta Kalimantan? Nggak mau, amit saya bilang, nggak mau aku ke Kalimantan. Tuhan orang Kristen ada aja, saya bilang. Tidur lagi saya. Subuh lagi saudara, bangun lagi. Anakku engkau melayaniku. Apalagi nih?
Kok saya suruh melayani lagi? Kenapa aku suruh pergi ke Kalimantan lagi? Aduh, nama aku. Aduh, Tuhan orang Kristen. Kenapa saya harus melihat peta Kalimantan? Enggakah mendingan aku tuh suruh pergi ke Sumatera kah? Ke Sulawesi kah? Ke Bali kah? Atau sampai ke Papua pun enggak apa-apa, saya bilang. Jangan ke Kalimantan. Aduh, saya bilang. Ampun, amit-amit, saya bilang. Gimana saya ini? Saya kan orang Madura. Apa juga saya ke Kalimantan? Ketemu sama orang Dayak. Aduh, dimakan nanti aku, saya bilang. Habis saya dimakan sama orang Dayak, saya bilang. Karena kan yang saya ingat waktu itu, yang saya pernah ingat terjadi ya waktu saya SMA waktu itu, bahwa ada perang gitu kan, orang Madura sama orang Dayak. Lagi orang Madura dibunuh-bunuh, dimakan-makan. Aduh, saya bilang ampun, saya bilang orang Kalimantan. Yang saya pikirkan orang di Kalimantan itu orang pedalaman, nggak pakai baju waktu itu ya. Ya saya mohon maaf ya. Karena kan saya bercerita kan sesuai dengan apa yang saya pikirkan dengan kenyataannya gitu. Ya saya pikir waktu itu, ih pasti orang Kalimantan tuh nggak pakai baju, antingnya panjang, kupingnya panjang-panjang, suka makan orang, apalagi orang Madura. Berarti orang Madura bau sapi lagi. Ih, gak mau saya bilang. Karena saya pikirkan orang-orang Dayak itu pasti bisa bedakan orang Madura gitu kan, sesuai dengan keadaan perang waktu itu. Saya bilang gak mau. Akhirnya saudaraku beberapa hari berjalan, sebulan, 2 bulan gitu kan. Peta Kalimantan. Saya melihat sosok berjubah putih itu begini, saudara. Sosok berjubah putih begini. Anakku, engkau akan melayaniku. Ingat saudara, Tuhan, saya melihat sosok itu tidak bisa melihat wajah. Tapi yang saya lihat adalah mukanya itu bersinar, saudara. Bersinar. Saya berusaha melihat itu wajah itu nggak bisa. Yang saya lihat adalah bersinar. Sosoknya saja. Dan bilang, anakku, engkau akan melayaniku. Saya begini, aduh, saya gini. Ngapa harus ke Kalimantan, Tuhan orang Kristen? Saya bilang begini. Karena sakit saya waktu itu semakin hari semakin banyak luka-luka saya, herpes saya itu yang nggak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya saya bilang begini, oke lah Tuhan ya orang Kristen, saya bilang. Kalau memang benar saya harus ke Kalimantan, saya mau disembuhkan di sana. Nggak, kayu saja seperti sekorek api aja. Kamu tahu kayu korek api? Nah, kita mencuri seperti itu aja, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apalagi kamu yang sudah meninggalkan iman kamu, lalu kamu masuk ke Kristen. Tengok om ini dari Kristen loh. Semua anak-anak om belum masuk Kristen. Sekarang kita semua masuk ke Islam semua. Tapi kamu ini, kenapa kamu itu dari Islam malah masuk ke Kristen? Ada apa dengan kamu? Dia bilang, coba kau pikir itu. Kamu punya pikiran nggak? Kamu itu lah, pokoknya disangkanya saya itu menjual Tuhan karena suatu alasan gitu. Padahal nggak ada. Setelah saya bercerai dengan mantan suami saya, sampai sekarang pun anak saya tidak pernah dikirimin nafkah. Padahal meskipun suami saya itu seorang polisi ya, seharusnya dia bertanggung jawab dengan anaknya. Tapi saya masih ingat perkataan dia di pengadilan bahwa kalau susah-susah saya, kalau pengen mau ngasih nafkah anak kamu tinggal ngangkang aja. Atau kamu minta sama Tuhan Yesus kau. Saya masih ingat. Dan makanya daripada itu saya sampai sekarang pun saya akan buktikan kepada dia, kepada mantan suami saya yang tercinta itu, bahwa saya akan buktikan bahwa Tuhan Yesus sanggup pelihara saya dan anak saya. Setelah 1 bulan kemudian, saudara, kan saya setiap bulan kan pulang karena saya bekerja di Malaysia itu. Saya juga sambil kerja di kedai gitu. Saya kerjanya jadi pembantu dulu juga, saudara. Setelah sambil jualan, kawan saya nggak bawa saya jualan lagi, akhirnya saya kerja jadi pembantu. Tukang cuci piring, katanya orang Malaysia tukang cuci pinggan, gitu kan. Nah disitulah saya tanya, gimana mas di asrama? Waduh ma, saya baru kemarin makan ma. Makan apa mas? Makan babi, katanya. Gimana rasanya babi mas? Enak ma makan babi. Saya ketawa saudara, saya bisa makan babi. Kamu senang nggak makan babi? Enak ma. Iya mas, makan babi itu enak, saya bilang begitu. Iya ma enak. Iya, karena kenapa? Babi itu haram mas. Kalau udah dimasak masuk kuali, harum. Saya bilang ketawa anak saya saudara. Jadi sampai sekarang anak saya jadi hobinya makan babi. Udah nggak makan sapi lagi, tapi ya babi saudara. Di situ saudara saya jadikan dibisik-bisik tetangga gitu. Itu orang Madura tuh jadi pendeta di situ tuh. Iya. Pokoknya meskipun melayani semuanya dikatakan pendeta gitu waktu itu. Nah, padahal saya masih baru-baru kan gitu. Nah, suatu hari saudara ada seorang anak namanya Desi kan. Dia datang ke rumah gitu. Datang ke rumah, dia bilang, Bu, dia bilang, tolonglah Bu, semalam saya mimpi. Dia bilang, Ibu datang ke rumah saya lalu mendoakan mama saya kan sakit Bu. Sebenarnya mama saya sakitnya udah lama Bu, sudah setahunan lebih lah, suka kambuh-kambuh gitu. Dia bilang, oh ya Kak, bisa Kak Bu mendoakan di rumah? Oh ya bisa saya bilang. Lalu saya pergi ke rumah Desi. Di situ saudara banyak orang-orang ngumpul, termasuk juga ada orang Madura. Apa dikatakan? Waktu saya jalan ya saudara, dia tuh ngomong pura-pura bisik-bisik tapi dia keras bisik-bisiknya gitu. Gimana?
orang murtad kayak gitu mau nyembuhkan orang. Dia bilang, belum tentu dianya aja sudah masuk neraka dan mau doakan orang. Saya bilang, aduh ya Tuhan, saya bilang, gimana ini, mendoakan bagaimana saya nih. Waktu itu kan saya memang benar-benar nggak tahu berdoa model kayak pendeta-pendeta yang lain yang berdoanya panjang banget gitu. Saya nggak tahu, saudara. Juga melayani di Antikong, bahkan saya juga diundang-undang sama orang yang mengundang saya untuk berdoa. Itu bukan hanya orang Nasrani, saudara, tetapi yang mengundang saya itu juga orang-orang Islam. Tetapi di saat saya diundang sama orang Islam, saudara, sebelum saya berdoa, saya yang sakit, ada orang Islam yang sakit gitu kan, beliau minta didoakan. Saya bilang, Ibu, kalau Ibu berdoa, ya ingat kata-kata saya, di dalam nama Tuhan Yesus Isa Al-Masih, Tuhan Isa Al-Masih menyembuhkan saya. Amin. Saya bilang, Bu, kok bukan dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu? Ibu kan mengundang saya. Ibu kan tahu saya orang Nasrani. Jadi saya berdoa itu kan mintanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Isa Al-Masih. Jadi Ibu harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Isa Al-Masih. Saya katakan gitu. Oh ya Bu, ya. Jadi Ibu harus percaya bahwa Tuhan Isa Al-Masih itulah yang akan menyembuhkan Ibu. Oh ya Bu, amin, amin. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.